Shalom, shalom. Shalom. Para pendengar setiap podcast Keep on Fire, kembali lagi bersama saya Asdelina Velia, dan kali ini saya ditemani dengan Sis Lola. Ya, saya hadir di sini hari ini Dari Kalimantan langsung terbang untuk podcast Keep on Fire. Tepuk Luar tangannya biasa. dong. Wow. seru banget ya, pasti seru banget di sini. Jadi That's aku right. pengen gabung di podcast hari ini. Oh my God. Dan di podcast kita hari ini, kita bakal bahas tentang mengembalikan miliknya Tuhan. Apa sih yang dikembalikan ya? Iya, betul banget, yang lagi hits sekarang, orang-orang lagi membicarakan tentang mengembalikan milik Tuhan, atau disebut juga tentang persepuluhan. Iya, persepuluhan. Nah, daripada kita bingung mendengar kabar A, B, C, D di media, hari ini kita mendatangkan langsung narasumber terpercaya menurut kami. Amin. Luar biasa. Based on the Bible. Oke, Gitu dong. Itu yang pasti based on Bible. Iya. Hari Kayak ini terpercaya tuh karena dia berdasarkan Alkitab. Yes. right. Hari ini kita mengundang Pastor Tony Andrian Amin. sebagai seorang gembala dari gereja GRK Bangkit. Nah, jadi nggak main-main ya guys narasumbernya, Bapak Gembala. Amin. Hari ini nih, Pastor, kita mau ngebahas tentang perpuluhan. Nah, sebelumnya apa sih sejarahnya, bagaimana terjadi persepuluhan itu sih, Pastor? Wow. Ini pertanyaan S3. Karena harus membahas dari Kejadian sampai Wahyu. Disingkat aja. Oke. Disingkat aja, Pastor. Siap. Kami biasanya anak-anak muda nih, kalau misalnya dari Kejadian sampai Wahyu tengah-tengah aja. Iya, oke. Nggak, saya langsung dikompres ya. Cukup dengan 1 menit selesai. Wow. Jadi intinya itu dari hukum Taurat. Ya, jadi pada waktu itu ada 5 korban. Ya. Pertama korban bakaran, korban sajian, lalu kemudian juga korban pendamaian, dan juga korban penebus dosa dan korban kesalahan. Nah, di dalam korban itu Tuhan memang memberikan perintah, berikan perpuluhan kepada Imam Lewi. Kenapa Imam Lewi diberikan? Karena dia tidak punya aset, dia tidak punya tanah. Dari 12 suku, 1 suku memang melayani Tuhan, dikuduskan, dihususkan. Kenapa harus ada Imam Lewi? Pengganti anak-anak sulung pada waktu orang Israel akan lepaskan dari Mesir kan? Ingat ya, Paskah itu toh? Ya. Nah, karena itu Tuhan bicara, aku sudah menyelamatkan anak sulung Israel, harus ada 1 suku yang diberikan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itulah Imam Lewi. Nah, Tuhan adil, maka Imam Lewi ini harus diberikan perpuluhan untuk hidup. Tetapi Imam Lewi harus mengembalikan lagi 10% kepada Tuhan. Dalam perjalanannya bergeser. Maliaki 3:10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan kepada rumah Tuhan. Ya, bukan lagi kepada Imam Lewi, supaya ada persediaan makanan bagi umatku, dan itu berlanjut sampai kepada ajarannya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Oh, jadi sebenarnya awal muasalnya untuk Imam Lewi. Yes. Sampai hari ini kita jadi memberikan persepuluhan itu untuk ke rumah Tuhan. Yes. Jadinya kan. Nah, kalau misalnya sekarang tuh berarti fungsinya tuh kemana nih? Oke. Salurannya nih kan, orang-orang nih selalu saya kasih perpuluhan nih ke gereja. Yes. Tapi kemana sih sebenarnya? Banyak, maaf nih ya Pastor ya. Jadi kayak misalnya kok saya kasih perpuluhan, tiba-tiba nanti mungkin gembala saya ganti jadi Fortuner gitu tadinya. Kalau Fortuner masih biasa Ferrari. Lamborghini. Yes. Atau jamnya jadi Patek. Oh iya. Yes. Nah gitu. Jadi maksudnya sebenarnya jadinya salurannya tuh kan kita ke rumah Tuhan nih. Amin. Nah itu sebenarnya dikelola di rumah Tuhan itu untuk siapa, kemana, dan seperti apa sih sebenarnya? Itu pertanyaan bagus. Kita harus fair ya. Kan ini zamannya media sosial, harus betul-betul transparan. Jadi perpuluhan itu bawa kepada rumah Tuhan. Maka di rumah Tuhan, di gereja itu ada tim pengelola. Ya. Nah, tim pengelola itu mengelola uang yang ada di gereja. Pertama, untuk apa? Ya, jemaat-jemaat yang kekurangan makan. Ya. Harus ada diakonia. Lalu kemudian penginjilan, mendapatkan jiwa. Apakah gereja itu menyampaikan jiwa tidak? Kalau gembalanya turun ya,
seperti Pastor Tony Andian kenal kan? Oh, Ya. kenal sekali. Misalnya ke Pulau Sumba, ya, ke daerah-daerah tidur di tanah, ya, Iya. betul nggak? Ke Rote dan lain sebagainya. Nah itu perlu ada dukungan. Ya. Jadi disalurkan dengan jelas. Bahkan Rasul Paulus katakan, kumpulkan uang untuk umat di Yerusalem, ya, orang-orang kudus yang miskin. Kenapa pada waktu jemaat mula-mula mengumpulkan uang lalu diambil oleh Rasul Paulus? Karena memang Rasul Paulus harus pergi ke sana, menyampaikan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Tetapi uang itu, sorry, sis, tidak buat Rasul Paulus. Tidak buat apa-apa. No. Nah jadi seperti itu. Jadi kalian dimanapun Anda bergereja, ya lihat gerejamu. Ya, saya tidak mengadakan sponsor, pesan sponsor. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Alkitab. Bagaimana? Lola, clear? Iya, berarti kan sebenarnya untuk prasarananya, untuk kegiatan gereja, untuk kegiatan pelayanan di gereja tersebut kan. Iya. berarti. Dengan catatan, tolong perhatikan gembala setempat. Dia kalau memang dia mungkin bukan panggilannya seperti Rasul Paulus, ya ini ada tambahan sedikit. 1 Tesalonika 2:9, aku telah bekerja keras siang dan malam supaya aku tidak menjadi beban dalam pemberitaan Injil. Nah kalau gembalanya memang memberikan hati dan seluruh kehidupannya bersama keluarganya, lalu kemudian dia juga aktif dalam misi penginjilan dan lain sebagainya, pengembalaan juga ada tim, lalu gereja ada kelebihan uang, artinya gereja itu surplus, ya yuk dukung dong gembalanya, fair. Tapi jangan dijadikan gembala, kan Bapak baru masuk, UMR dulu ya. Jangan begitu. Ya, itu juga tidak adil. Jadi intinya perjanjian baru lewat Malaikat 3:10 itu begitu clear ya. Jadi tetap porsinya semua ada. Termasuk janda-janda tua, jangan salah. Janda tua tuh yang bagaimana? Umurnya 65. Yang lonely, sendiri, nggak ada anaknya, nggak ada apa. Perhatikan itu oleh gereja. Ya, seperti itu. Oke, berarti penyaluran dari persepuluhan itu sudah clear ya kalau menurut Malayaki gitu. Iya. Ya pekerjaan-pekerjaan di rumahnya Tuhan, di gereja-gereja Tuhan, ya itulah yang didukung gitu kan. Betul. Nah, mengutip tadi kata Babe, ada diakonia, persembahan diakonia. Nah, ada beberapa orang yang berpendapat kalau persepuluhan itu bisa diganti dengan diakonia tanpa memberi langsung dari pengelolaan gereja. Boleh nggak sih, Pastor? Tetap jalurnya melalui gereja. Ingat, kita ada di dimanapun gereja berada. Kan Alkitab mengatakan Yeremia pasal 29, berdoalah bagi kesejahteraan di mana kamu berada kan? Iya. Nah kalau person to person, dunia tidak akan melihat gereja sebagai garam dan terang dunia. Karena itu harus disosialisasikan lewat gereja. Tapi kalau gereja tuh menolak, saya nggak perlu, saya pingin barang mentah, calling Tony Andrian. Nah jadi berarti kalau gitu persepuluhan tuh wajib. Oh, luar biasa ini. Kalau kembali kepada Alkitab, jelas Tuhan katakan, tolong ganti kata wajib itu. Kita mengembalikan milik Tuhan kan. Mazmur 24 ayat 1-10, segala sesuatu miliknya Tuhan. Asdel punya HP ya? Iya. Milik siapa? Milik Asdel. Tuhan. Oh, Tuhan. Iya. Betul? Betul. Segala sesuatu. Nah kita mengembalikan. Betul? Iya. Milik Tuhan. Cuman berapa? 10%. Bukan buat pendeta loh. Bukan buat diakon loh. Tapi miliknya Tuhan. Kembalikan. Lalu Tuhan untuk apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kalau gereja besar, mega church, jemaat 3.000, 10.000, 20.000. Saya mau tanya, berapa banyak kemiskinan ada di sana? Berani nggak gereja terbuka? Oh betul, jemaat aku 20.000, yang miskin 15.750 orang misalnya. Terbuka. Ya, betul. Kita harus open. Begitu. Oke, kita ini sedang mendengar sedikit melebar ya. Kita ekspansi ke seluruh negara kita, Indonesia yang tercinta. Ada kantong kekristenan. Mari kita jujur, bukan kata saya loh, data BPJS menyatakan daerah-daerah kemiskinan, mohon maaf, adanya di kantong kekristenan. Alkitab mengatakan bertolong-tolonglah menanggung beban, terutama kepada sesama. Yes, saudara seiman. Begitu, Lola. Jadi kalau kata apa wajib kan, gimana ya rasanya?
Kok Kayak bayar SPP gitu. ya kayak BPJS. Nanti diklaim dong kayak koperasi. Kan udah wajib. Aku mintanya 100%. Nah itu kan bahaya. Tapi kita ini mengembalikan milik Tuhan. Soalnya saya pernah dengar gini, Pastor. Jadi kayak misalnya kalau kamu nggak kembalikan persepuluhan, kamu tidak dicatat gitu di Kerajaan sebagai surga. jemaat gitu Oh kan. my God. Berarti kan persepuluhan itu wajib. Ya, itu bagi Karena ada beberapa yang saya dengar tuh beberapanya tuh didata. ya, Jadi kalau misalnya kamu masuk ini pendapatan kamu berapa, persepuluhan kamu berapa. Terus kalau kita nggak persepuluhan sekitar mungkin 3 bulan, nah tuh mungkin dihubungin kan, kenapa nggak persepuluhan my terus goodness. gitu kan. Ya. Berarti kan itu seperti kita bayar SPP wajib, bukan karena sepertinya mungkin sadar diri mengembalikan gitu. Kalau Alkitab tidak, saya sepengetahuan saya belajar Alkitab ya. Oke, satu ayat aku baca ya untuk memperkuat reason saya. Camkanlah itu, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Tidak ada kata-kata wajib. Iya. Kalau boleh saya mengutip para pejabat pemerintah berbicara, Lola itu oknum. Karena Alkitab kerelaan hati. Iya betul ya. Ya, Kalau menurut Alkitab kan ya. iya. Jadi kalau ada nyeleweng begitu, oknum. Oh iya. Hanya kita tidak ada dewan. Iya. Dewan apa istilahnya satgas gitu kan. Komisi penyelidikan pendeta. Enggak ada. Jadi itu gereja gitu. ya karena kita sesama gembala jangan saling menjatuhkan. Saya boleh mengatakan itu oknum. Pesan saya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke. Nah, Be, kalau melihat tentang ayat gitu ya, Be. Ketika kita memberi perpuluhan kan Tuhan berfirman, ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap Maleaki, ini. Ya. betul. Nah, Be, ada beberapa orang yang berpendapat berarti kalau aku tidak memberi perpuluhan, aku tidak diberkati. Iya. Oke. Apakah jadi kayak preman gitu ya jadinya kan? Iya. Jadi ada konotasi premanisme. Palak lagi dong. Enggak, intinya begini, teman-teman semua audiens Keep on Fire bangkit. Pertama, sekali lagi hukumnya adalah mengembalikan miliknya Tuhan. Seperti seorang anak kepada bapak, ya. Seorang bapak tidak akan pernah menuntut apa yang diberikan buat anaknya. Seorang ibu tidak menuntut. Tapi kita mempunyai hati nurani, ya. Kita adalah manusia yang beradab, maka kita berpikir rasa hormat, respect kita kembalikan. Pada waktu Tuhan berfirman, berikan kepadaku, apakah ujilah aku. Mengapa demikian? Karena orang Israelnya tegar tengkuk. Ya, Allah Israel menantang mereka semuanya. Tujuannya Tuhan mengembalikan milik Tuhan itu supaya dia menyembah kepada Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, orang Israel itu tidak punya hati kepada Tuhan. Dia berpikirnya tetap penyembah berhala. Pada waktu penyembahan berhala, dia memberikan uangnya berkelebihan. Datang ke para kuil, dia nabur, ya, dia nyumbang, beli binatang ini segala macam. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu memberikan uang kamu, materi kamu kepada setan, maka kamu dijamin oleh Tuhan, kamu tidak akan pernah mendapatkan berkat. Yang kamu dapatkan rezeki. Tolong dibedakan antara rezeki dan berkat. Apa tuh bedanya? Oh, sangat jauh. Rezeki itu dari diri kita, kemampuan kita, gue, otak gua, koneksi gua dan lain sebagainya. Gua perlu ngejar gaji. Kalau honor gua nggak digit 12, digit 20, gua nggak cocok. Kalau rekening gua nggak miliaran, gua nggak bisa hidup. Dia ngejar segala pendapatan itu. Dan akibatnya berbagai macam cara kebusukan terjadi. Tapi kalau berkat, mungkin honor kita tidak terlalu besar. Ya, ya berkisar angka 5 juta atau 10 juta mungkin. Tahu-tahu
Ada orang datang kepada Asdel. Asdel, ini ada jam lorek. Asli loh. Bla 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 dan sebagainya. Buat kamu saya nggak tahu digerakkan Tuhan. Udahlah beli 2 juta. Wow. Itu berkat. Iya. Betul nggak? Betul. Kita jujur dengan baik. Tiba-tiba kita bisa beli rumah. Nggak kepikir. Harga rumah naik. Tiba-tiba Tuhan siapkan. Satu rumah terjangkau oleh kita. Itu blessing. Ya. Lalu hidup kita sehat. Ya. Usia bertambah tetap keep on fire. Ada orang rezekinya banyak. Di masa umur tertentu sakit. Masuk rumah sakit, bayar 5 miliar, 3 miliar segala macam. Makanya terakhir cuman apa? Cuman satu. Tim tahu. Tahu di tim gitu. Udah lembut di tim lagi. Uang yang berjibun untuk apa? Banyak manusia punya kuasa memiliki tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Itu maksudnya rezeki dan berkat. Clear? Clear ya. Clear. Hei anak muda, jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Investasi yang tidak pernah bodong adalah investasi kerajaan surga. Investasikan hidupmu, segala sesuatu yang ada dalam dirimu, percayalah. Maka Tuhan mengatakan, apapun yang kamu berikan untuk kerajaan surga, surga tidak pernah berhutang. Amin. Wow, sangat memberkati sekali ya, menyadarkan sekali bahwa sebenarnya perpuluhan itu bukan masalah wajib tidak wajib, tapi kesadaran diri ya, Kerelaan hati ya. hati. Dia kerelaan hati gitu. Jadi seperti dari orang tua tuh nggak pernah nuntut gitu kan. Kalau kita kerja tuh, oh nanti kalau kamu kerja ya 50% buat saya. Enggak, tidak ada orang tua seperti itu. Bertobatlah. Justru biasanya udah kerja masih dikasih lagi ya. Yes, itu orang tua yang baik. Jadi benar-benar berdasarkan kerelaan hati. Jadi kalau misalnya kita pikir selama ini kita bersungut-sungut memberikan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan, itu salah banget berarti kan. That's right. Karena Tuhan tuh udah kasih hidupnya buat kita, masa kita tidak memberikan untuk pekerjaan kerajaan Tuhan di mana tempat gereja kita berada. Yap. Satu lagi, Asda dan Lola. Tolong kalau baca Alkitab tuh jangan ayat per ayat. Kalau kita bicara konteks nih perpuluhan menggabung milik Tuhan, tolong baca dong perjanjian lama, perjanjian baru, complete the whole. Nah ada orang berpikir, tujuannya jangan juga bicara beri, kamu akan mendapat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tidak ada ayatnya. Kalau firman Tuhan disampaikan, bertumbuh 160, 30 kali lipat. Tapi kalau Anda dan saya punya iman kepada Yesus Kristus, menggembalikan milik Tuhan, berarti kita semua percaya kepada Tuhan, bukan kepada Mamon. Ya, Tuhan katakan, pilih, kamu mau percaya kepada Tuhan, kepada aku, atau kepada Mamon. Kalau kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tahu ini semua dari milik Tuhan, kembalikan saja. Ini Tuhan. Aku tidak hitung-hitungan. Tuhan mau mengembalikan lagi, boleh enggak juga. Aku sudah bersyukur kok. Kita kembalikan kepada milik Tuhan dan kita tahu gereja kita mempergunakan dengan baik. Percaya, surga tidak pernah berhutang. Berarti boleh lebih daripada 10% penghasilan kita pribadi ya. Terus terang Lola, tidak ditolak. Karena, oh ya saya jadi ingat ada salah satu. Jadi dia tuh harus tepat komanya. Karena iya saya pernah ingat, jadi ada salah satu teman saya kalau misalnya dia perpuluhan, dia tuh harus tepat koma-komanya karena kan persepuluhan Tuhan tuh nggak suka lihat yang lebih-lebih gitu katanya. Benar nggak sih Pastor? Kalau menurut saya dia hitung-hitungan sekali sama Tuhan. Kalau misalnya punya penghasilan 110 juta 500.000 75 perak ya. Kalau 10% kan 11 juta. Kasih aja 15 juta. Betul? Tuh dikasih 15 juta masih ada 95 juta per bulan. Apa tidak cukup itu? Menurut aku hitung-hitungan mengembalikan milik Tuhan. Ya, Ken Hemphill seorang profesor teologi dari Baptist Seminary Amerika, dalam bukunya Biblical Money Management menjelaskan kalau kamu punya celana jean yang belel, yang bolong-bolong, itu miliknya Tuhan. Ini jasa ini miliknya Tuhan.
Baju saya miliknya Tuhan. HP saya miliknya Tuhan. Nyawa saya miliknya Tuhan kok. Mumpung ada Paskah atau Yohanes 13 ayat 15. Yesus memberikan nyawa ganti saya. Berarti nyawa saya milik Tuhan. Halo? Dapat poinnya? Ya. Yapnya rada berat. Sambil merenung. Ya dapat gitu. Ya, artinya kan kita tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan kan. Harus sampai koma-koma. Iya. Aduh Tuhan Yesus. Nanti kalau napasnya dikomain gimana? Kamu 2 menit lebih 1 detik ya. Iya, tuh Del, berarti bukan tuh sesat berarti ya. Ya. Berarti sebenarnya banyak berseliweran tuh di mana-mana sesat, apa ya namanya tuh, kayak pengertiannya nggak Yes. benar gitu ya. Iya. Karena gini Lola, Asdel ya. Jemaat datang ke gereja tuh cuman diberikan doktrin. Kamu datang ke gereja, dengar pujian penyembahan, ya, pujian penyembahan, dengar apa namanya firman Tuhan, berikan perpuluhan, doa berkat, cukup. Itu rumusannya. Kamu aman dan nyaman. Itu kan tidak dari Alkitab. Jemaat datang ke gereja itu dijadikan pemimpin kan? Mereka menyadari, disentuh oleh Tuhan. Oh ya Tuhan, aku tahu ini milikmu. Aku kembalikan kepada Engkau. Ya. Dan gereja yang Alkitabiah, dia akan mengelola dengan baik. Penginjilannya berjalan dan lain sebagainya. Ya kita bicara jujur saja. Ada banyak gereja di Indonesia, tapi tolong kita lihat, saudara seiman kita, masih banyak juga yang miskin. Lalu ada alasan Alkitabiah begini. Kalau terus dikasih uang kan gak mendidik. Tuhan, luar biasa, melebihi Tuhan. Berikan saja kalau Tuhan gerak. Mau dia berkembang atau tidak kan urusan Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kan. Seperti itu. Kalau kita mau jujur bicara soal perpuluhan. Giliran COVID-19 semua khotbahnya perpuluhan. Kenapa sih? Ya gereja kalau tidak ada dana tidak bergerak. Kan ada 1 Tesalonika 2:9. Aku telah bekerja keras siang dan malam. Supaya aku tidak menjadi beban bagi pemberitaan Injil. Para pastor, ya kalau Anda memang punya pemikiran sesuatu yang bisa mendapat keuntungan, kenapa tidak dilakukan itu? Tetapi sekali lagi bukan mengejar mamon. Supaya ada dana-dana dari gereja yang mengembangkan juga Injil Kerajaan Surga kan. Ya. Jadi ada banyak hikmat yang diberikan oleh Alkitab kepada kita sebagai para pemimpin gereja. Ya, jemaat perlu diajar, perlu. Tapi tiap minggu, jangan terus diajarin perpuluhan. Makanya ada kelas Zoom, ada kelas persekutuan juga. Yes. Ikut. Betul kan? Coba aku tanya sama Lola nih. Menurut Lola, surga bersukacita tuh karena apa? Karena ada jiwa yang bertobat. Luar biasa. 100 doktor teologi. Nanti ya B100. Iya. 100 apa nih? Nilainya 100. Udah dokter aja semua belum lulus ya. Iya, gitu. Seru banget ya untuk bahas ke perpuluhan nih kayaknya. That's right. Karena perpuluhan ini banyak sekali simpang siurnya. Iya, betul. Kita bahas tentang based on Bible gitu ya. Yeah. Dan kita kembali lagi diingetin bahwa perpuluhan tuh memberikan tentang kerelaan hati. Bukan nyogok-nyogok Tuhan aku beri perpuluhan berkati aku berkali lipat Iya, gitu. No. Bukannya 30, 60, 100 kali lipat. No gitu. Perpuluhan mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi secara pribadi podcast kita hari ini sangat menegur secara aku pribadi sebagai host gitu kan. Mengembalikan miliknya Tuhan dengan kerelaan hati. Bukan Amin. lagi harus disuruh-suruh mendengar pendeta. Bukan lagi gitu. bayar SPP ya. Bukan BPJS. Wajib. No. Iya. Bukan lagi 10% tuh harus tepat. Bukan Titik juga gitu ya. komanya. Yes. Tapi benar-benar kita kerelaan hati memberikan kepada Tuhan. Karena seluruh yang kita punya ini juga milik Tuhan. Yes, Right. right. Gitu. Dan gak bisa tergantikan juga ya pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya Amin. pun 10% gitu. Iya. Itu aja masih pelit ya. Itu juga kadang ada yang ngurangin gak sih? Iya, kadang-kadang mungkin ada yang ngurangin. Nanti gak cukup kali kan. Nah, karena imannya tidak cukup, terjadilah sesuai dengan imannya. Oke. Itu jadi jangan sampai- dibalik, betul. Iya. Jadi jangan dibalik begini. Oh, kalau gua memberikan perpuluhan gua diberkati. Kalau enggak bukan. It is depend on your
faith, bergantung imanmu dan bagaimana kinerja kita. Betul nggak? Iya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, misalnya jadi bagian marketing ataupun sales, targetnya tidak pernah nyampe, ya lu siap-siap aja di PHK. Walaupun kamu memberikan perpuluhan juga. Jadi bukan berdasarkan saya nggak ngasih perpuluhan, jadi saya di PHK gitu. Bukan. Itu berarti lagi emang Tuhan tuh preman gitu ya. Iya, nah itu, that's right. Jadi jangan, aku pikir tuh jangan sampai kekristenan kita tuh karena Tuhan yang diprioritaskan, berbagai negatif juga Tuhan yang salah. Ya, aku nggak dapat jodoh, Tuhan. Aku penghasilan nggak banyak, Tuhan. Semua Tuhan. Oke. No, bukan itu. Ya. Berarti kembali lagi para pendengar setia podcast On Fire gitu ya, kita kembali di encourage untuk mengembalikan miliknya Tuhan, bukan karena menyogok Tuhan, Iya, betul. bukan bayar SPP BPJS, bukan gitu, tapi kita mengembalikan untuk memperluas kerajaan Allah gitu ya, di mana di gereja, di mana setiap para pendengar bergereja lokal, dukunglah gereja-gerejamu gitu. Betul. Karena kita udah mendengar jelas ya bagaimana seharusnya pengelolaan dana perpuluhan itu bukan untuk pendeta sendiri, tapi ada porsirnya ya Be ya, untuk pendeta gitu, tapi untuk jemaat gitu kan, misi pelayanan gitu, dan banyak hal lagi yang bisa dikerjakan oleh gereja. Mungkin bisa aja kita menyumbang ke lingkungan gereja gitu ya, sebagai dampak bahwa ada gereja loh di tempat ini gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan mikir aduh aku mau ngasih perpuluhan tapi takut pendeta aku makin kaya gitu. Jangan. Totally wrong itu. Iya. Salah. Jadi kembali lagi kita hari ini mengajak untuk para pendengar setia, terjadilah sesuai dengan imanmu, itu ya intinya Be. Memberi dengan kerelaan hati. Mungkin dari Babe ada closing statement? Saya justru ingin nunggu pertanyaan. Kalau pastor memberikan nggak? Serius, aku nunggu. Kan biasa pembicara kan berbicara, kamu memberi nggak? Kalian boleh tanya sama saya. Jadi gimana? Nah, okay. Ini closing statement saya. Saya itu bergerak karena salib Kristus. Saya tahu percis saya berutang nyawa sama Yesus Kristus. Tidak ada dari diri saya yang saya bisa banggakan. Semua milik Yesus. Jadi ketika saya melangkah dalam melayani Tuhan, dalam peristiwa sejemaat, dan juga pergi dalam pemberitaan Injil, aku mau jujur. Dari mulai saya pelayanan, kurang lebih 15 tahun, saya tidak pernah surplus. Saya tidak pernah surplus. Artinya minus, nombok. Kalau menurut manajemen perusahaan salah. Tutup. Bangkrut. Tutup. Ya. Tapi anak muda dengar baik-baik. Ya. Saya mengikuti Yesus Kristus Tuhan lebih daripada 15 tahun. Puji Tuhan. Anak saya tidak pernah kekurangan gizi. Istri saya masih bisa beli lipstik. Dan hari ini saya bersuka cita. Badan saya sehat dan lain sebagainya. Pelayanan saya bisa diperluas. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan barang siapa menabur banyak akan menerima banyak. Artinya yang menerima banyak itu bukan materi. Berkat-berkat Tuhan. Amin. 15 tahun dalam pelayanan saya minus. Saya tidak pernah berhenti jadi pelayan Tuhan, dan saya tidak pernah menantang jemaat apalagi dengan kata-kata beri, kalau tidak diberi no. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor untuk penjelasannya dengan sangat-sangat jelas dan sangat-sangat terbuka ya. Haleluya. Jadi itu membuat setiap kita, semoga hari-hari ini kita terbuka pikirannya dan terbuka hatinya untuk memberi dengan kerelaan hati. Untuk podcast kali ini kita selesai di season ini. Mungkin kita akan bertemu di season selanjutnya. Dan kami gak pernah bosan untuk ngajak setiap para pendengar podcast Keep On Fire untuk boleh bergabung bersama bersama kami di ibadah minggu
setiap jam 8 pagi di Jalan Soekarno-Hatta 399A. Amin. Dan jam 6 sore melewati Zoom. Kalian bakal ada linknya di deskripsi YouTube ini. Dan kita juga mengajak setiap para pendengar boleh join bareng di ibadah subuh setiap Senin sampai Sabtu jam 4 pagi. Sekarang Yes. jam 4 pagi. Dan ada juga ibadah persekutuan anak muda untuk setiap jiwa-jiwa muda dimanapun kamu berada. Kalian kalau untuk di luar Bandung ya guys, kalian bisa lihat live Instagramnya di ig@ab.youth. Nah untuk setiap para pemuda yang ada di Bandung nih, apalagi yang setiap hari Sabtunya kosong, kita setiap hari Sabtu jam 4 sore ada persekutuan anak muda AB Youth di Jalan Soekarno-Hatta 399A. Terima kasih untuk setiap para pendengar setiap podcast On Fire. Sampai berjumpa di next episode guys. Oke, guys, see you, shalom. Thank you Pastor. Thank you, luar biasa. Thank you Pastor. Luar biasa.